Nah kan dulu apa ya. Jadi oke, kita mulai dari pemeriksaan anterior. Di pemeriksaan anterior pasien datang, kita tidak lupa untuk menanyakan nama, umur, pekerjaan, alamat, dan juga status pernikahan. Nah, setelah status pernikahan sudah ditanyakan, tadi setelah itu kita minta izin atau informasi kepada pasien untuk kesediaannya membuka baju dan juga kesediaannya untuk bagian atasnya itu dipegang-pegang sama dokternya. Oke, setelah itu ya pasien dimohon untuk membuka baju. Kita cuci tangan sama WHO di depan dokternya. Oke, setelah itu pasien diminta untuk berbaring pada bed. Nah, setelah pasien sudah berbaring, kita bakal ngelakuin inspeksi pada dinding toraks bagian anterior. Nah, di sini kita bakal melihat simetrisnya terlebih dahulu. Di sini apakah bentuk dari toraks anteriornya kanan dan kirinya simetris atau tidak. Setelah itu kita bakal juga informasiin ada DIMS. Kita informasi masking dan juga cutting. Nah, terus sama apakah ada lesi pada bagian kulitnya si probandus atau pasien. Nah, terus kita bakal ngelakuin meminta pasien untuk tarik nafas. Bisa nafas, Pak? Nah, di sini kita melihat kalau misalkan dari dinding kanan dan juga dinding kiri tidak ada perlambatan gerakan antara keduanya saat nafas. Setelah itu kita bakal menghitung, melaporkan atau menilai frekuensi dari pernapasan ini. Sesuai kesepakatan kita mendengarnya 15 detik dan juga di sekitaran 16-20. Setelah itu kita akan melihat ictus cordis di bagian, untuk patokannya di bagian bawahnya si papilla mamae, atau kalau misalkan ini kita lihat saja hitung dari SEC2 ke SEC5 di intravikular. Kita lihat di sini apakah ictus cordisnya ada atau enggak. Nah, untuk normalnya itu tidak terlihat. Nah, setelah sudah melihat ictus cordis, kita melakukan palpasi pada pasien. Di palpasi pada pasien kita akan melakukan palpasi superficial terlebih dahulu. Di sini kita menyentuh di area mana saja bebas. Di sini kita menanyakan apakah pasiennya mengalami nyeri atau tidak, dan juga kita memastikan apakah di sini ada gravitasi, perubahan suhu, dan lain-lain. Nah, setelah sudah kita bakal melakukan palpasi untuk melihat pengembangan dada dari pasien. Di sini kita bakal melakukan dua telapak tangan kita taruh di bagian di bagian kosta bawah. Setelah itu pasien diminta untuk narik nafas, keluarkan. Nah, di sini pasien diminta untuk dilakukan secara 2 kali untuk bernapas lagi. Nafas keluar. Oke, untuk interpretasinya di sini pengembangan dari pasien tidak ada keterlambatan pergerakan dari dua dinding dada. Setelah itu kita bakal melakukan penilaian fremitus taktil. Di fremitus taktil di sini ada 3 titik. Melakukannya secara menyilang. Jadi yang pertama di bagian paling atas. Di sini kita meminta pasien untuk mengucapkan kalimat 77. Tangannya disilang. Terus agak turun ke bawah. Silang. Terus menyamping. Oke, setelah sudah melakukan pemeriksaan fremitus taktil, kita interpretasikan bahwa antara kanan dan kiri lebih kekuatan kanan. Nah, setelah sudah melakukan fremitus taktil, kita bakal melakukan palpasi di area ictus cordis. Nah, untuk menentukan area ictus cordis, fremitus taktil kita cari dari SEC2 terlebih dahulu. Di sini kita carinya clavicula, di bawahnya itu SEC1, nah di sini SEC2.
Setelah itu kita cari SIC 3, 4, 5. Nah di 5 tadi kita cari ictus kondisnya. Nah di ictus kondis tadi kita cari di sini kan mid clavicula. Nah terus kalau misalkan di sini tidak teraba ictus kondisnya, kita meminta pasien untuk left lateral decubitus untuk miring. Jadi lagi. Nah kalau masih tidak teraba, kita meminta pasien untuk kembali terus posisi duduk dan juga agak menunduk. Nah setelah teraba kita melakukan interpretasinya. Kalau misalkan posisi yang paling dominan untuk teraba itu posisi saat menunduk ke bawah. Nah setelah itu kita akan melakukan perkusi. Setelah palpasi sudah selesai, cuma kita akan melakukan perkusi. Nah perkusi ini kita bakal membandingin di 6 titik. Yang pertama kita bakal ngapain di apa aja. Di sini kita bakal ngapain 6 titik. Satu, kita juga melakukan secara mengulang. Sonor, 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 sonor. Ini sonor, berarti di sini tuh. Tergantungnya belum. Oh ya, ini sonor. Sonor. Sini redup. 2, 3, 4, 5, 6, 6 redup, peka, redup. Jadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi untuk titiknya 1, SC 2, 3, 4, 5 agak geser, terus 6. Sama yang di kiri juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu dilakuin secara mengulang. Setelah itu kita bakal melakukan bakal menginterpretasikan tadi yang suara-suaranya itu gimana. Di situ kita bakal melakukan penilaian batas jantung. Nah, untuk batas jantung kita bakal melakukan di 4 daerah, yaitu SIC 2 dari lateral ke medial, 3 sama 4 sama 5. Nah, untuk menentukannya itu kita bakal menarik sonor. Di sini sudah redup. Terus kita bakal melakukan juga daerah dari sisi sebelah kirinya. Sonor dan redup ini. Nah, di situ kita bakal melakukan di SC 3. Sonor. Redup. Di situ kita bakal melakukan sisi sebelahnya. Ada apa? Ya cuma dulu. Sudah nggak punya paru-paru. Lalu selanjutnya kita bakal ngapain di SC 5. Dulu. Nah, untuk interpretasinya kita bakal menyebutkan semuanya. Kalau misalkan batas kanan yang di atas itu ada di parasternalis SIC 2 sama ada di parasternalis SIC 4. Sedangkan kalau yang di kiri itu ada di SIC 2 parasternalis sama juga ada di SIC 5 mid clavicularis. Untuk interpretasinya seperti itu. Habis itu kita bakal ngelakuin batas paru hepar. Nah, kalau batas paru hepar kita bakal ngelakuinnya dari area sebelah kanan. Kalau mau ngelakuin dari atas boleh, atau mau ngelakuin dari bawah juga boleh, karena hepar agak di bawah. Sonor. Nah, di sini udah peka. Nah, untuk interpretasinya disesuaikan. Kalau kita tadi udah setuju di area SIC ke 6. Oke, selanjutnya kita bakal ngapain auskultasi. Nah, untuk auskultasi kita bakal ngedengerin suara dari paru-parunya terlebih dahulu. Di paru-paru di sini kita bakal ngecek ada 3 suara, yaitu ada suara bronkial,
bagian atas atau di bagian incisura. Pasien udah apa ya bilang gini udah buka. Incisura jugularis. Kita dengarkan suara bronkial. Pinter nggak? Apa? Tadi gua nggak makan dulu. Katakan. Ya. Setelah itu kita dengarkan suara bronkovesikular di sekitar 4 cm di bawah bronkial. Nah setelah itu kita bakal mendengarkan suara vesikuler di area paru-paru, bebas di mana aja. Yang bronkovesikular harusnya nggak pasti 4 cm itu kayak ente di bawahnya. Ya. Nah, yaitu kita diminta pasien untuk meminta tarik nafas. Keluar. Nah, di sini kita mendengarkan suara vesikuler, tidak ada terdengarnya suara bronkial ataupun bising. Setelah itu, setelah mendengarkan suara dari paru-parunya, kita mendengarkan suara dari jantungnya. Di jantung kita bakal ngelakuin ada di 4 titik. Yang tadi yang pertama di SIC2 parasternal. Di sini kita mendengarkan suara dari katup aorta. Sedangkan kita bakal mendengar juga di parasternal yang sinistra SIC2. Di sini kita mendengarkan suara pulmonal. Nah, di pulmonal kita bakal memegang arteri radialis yang pasien dan diminta untuk pasien menafas. Keluar. Oke. Ditemukan adanya suara splitting fisiologi dan tidak ditemukan adanya splitting patologi. Nah, setelah dari katup pulmonal kita mendengarkan suara katup tricuspid yang ada di SIC 4 parasternal yang dextra. Dextra apa sih? Dextra kan 1, 2, 3, 4. Sinistra. Oh ya sinistra. Ini nih bedanya batas jantung sama katup. Kalau misal ya batas jantung ini kan dia SIC2, SIC2 kanan, SIC2 kiri, habis itu yang di bawah SIC4 kanan, SIC5 kiri kan. Tapi kalau yang batas yang katup itu atasnya sama, yang beda itu di bawahnya. Yang di bawahnya itu tadi kan yang batas di kanan bawahnya itu kan di 4. Nah ini di 5 di kiri. Tengah. 5 di kiri. Yang parasternalis yang kiri di 5-nya. Itu kalau katup di katup tricuspidalis. Kalau yang mitral itu ada di Sama di SIC5 tapi yang di mitral. Nah ini didengar suara tricuspidnya, terus didengar mitralisnya. Saat mitralis ini kita diminta juga untuk menentukan studi iktoskopis ya. Jadi pasien diminta untuk left lateral decubitus untuk mendengarkan suara iktoskopisnya. Nah, sudah kita juga meminta pasien untuk duduk dan juga membungkuk. pantas yang gendut lebih gitu orang betul. Nah, setelah sudah kita interpretasikan bahwa kalau misalkan tadi suara bunyi jantung 1 itu dominan pada daerah aorta dan juga pulmonal, sedangkan bunyi jantung 1 di bawah. Jantung 1 itu dominan di tricuspid dan juga mitral, sedangkan bunyi jantung 2 itu lebih dominan pada aorta dan juga pulmonal. Pokoknya kalau ditanya jantung 1 itu pas sistol, makanya yang buka itu katup yang di atas si aorta sama pulmonal. Kalau yang di bawah itu buat yang diastol. Jadi yang buka itu ya iya bisa yang buka ya yang pokoknya suaranya itu berasal dari yang nutup bukan yang buka. Jadi kalau lagi dengerin yang di atas itu berarti lagi dengerin suara diastol. Nah, setelah semuanya dilakukan, pasien diminta untuk memakai baju, habis itu duduk di kursi pasien, kita cuci tangan dan kita melakukan interpretasi kepada pasien.